Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mesa Nasution dan saya berasal dari kelompok JavaScript. Di sini saya akan menjelaskan algoritma dari program yang akan kami buat, yaitu program Circular Queue Bioskop menggunakan bahasa JavaScript pastinya, dan juga menggunakan struktur data Circular Linked List. Nah, program ini dibuat untuk mengatur antrian penonton bioskop supaya antriannya itu bisa berjalan secara melingkar ataupun terus berputar. Jadi data penonton yang ada di di dalam antrian itu tetap saling terhubung dari node terakhir dan juga bakal kembali ke node pertama. Nah, di dalam program ini ada beberapa proses utama seperti menambahkan data penonton ke antrian, menghapus data dari antrian paling depan, melihat data paling depan, menampilkan seluruh data antrian, dan juga memutar posisi antrian. Nah, untuk penjelasan algoritmanya akan saya jelaskan pada slide berikut. Nah, jadi yang pertama di sini kami membuat kelas node untuk menyimpan data penonton sama pointer next juga untuk menyambung ke node berikutnya. Nah, setelah itu kami di sini juga membuat kelas Circular Queue yang punya head sama size. Nah, head ini dipakai buat menunjukkan data paling depan di antrian, sedangkan size dipakai buat hitung jumlah data antrian. Nah, pas awal program ini dijalankan, head itu masih 0, sama size juga masih 0. Jadi artinya antrian itu masih kosong. Nah, terus kami di sini juga buat fungsi isEmpty. Nah, ini adalah untuk cek antriannya itu kosong atau tidak. Lalu di sini juga ada fungsi enqueue. Nah, ini untuk nambah data penonton ke antrian. Jadi kalau antriannya itu masih kosong, jadi data baru itu langsung jadi head dan node itu nunjuk ke dirinya sendiri. Nah, tapi kalau antriannya itu udah ada isi, program ini akan mencari node terakhir, terus data baru itu ditambah di belakang dan disambung lagi ke head supaya bentuk circular linked listnya itu tetap melingkar. Nah, setelah itu di sini juga ada fungsi dequeue. Nah, ini adalah untuk menghapus data paling depan di antrian. Nah, kalau antriannya itu kosong, program ini akan menampilkan pesan kalau antriannya kosong. Nah, kalau datanya tinggal satu, datanya itu dihapus, terus headnya jadi 0 lagi. Tapi kalau datanya lebih dari satu, head itu dipindah ke node berikutnya dan juga dihubungkan antar node tetap melingkar. Nah, jadi selain itu juga ada fungsi pick di sini untuk melihat data paling depan tanpa harus hapus datanya. Terus ada juga fungsi rotate. Ini adalah untuk mutarin antrian dengan geser posisi head sesuai jumlah rotasi yang dimasukkan. Nah, terakhir di sini ada fungsi display. Nah, ini adalah untuk menampilkan semua data penonton yang ada di antrian. Nah, di bagian akhir programnya ini kami memasukkan beberapa data penonton pakai fungsi enqueue. Nah, setelah itu program ini akan menampilkan isi antrian, lalu mencoba proses pick, dequeue, sama rotate. Terus nampilkan hasil antriannya setelah diproses. Nah, sekian penjelasan algoritma dari saya, semoga bisa dimengerti, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirafisa Fitri akan menjelaskan di bagian Piscode dari program Circular Queue Bioskop yang kami buat. Jadi pertama ada kelas node, bagian ini dipakai buat nyimpan data penonton sama pointer next yang nantinya dipakai buat nyambung ke node selanjutnya. Habis itu ada kelas Circular Queue yang punya dua atribut, yaitu head sama size. Height ini digunakan buat nandain data paling depan di antrean, sedangkan size dipakai buat tahu jumlah data yang ada. Terus di fungsi inti, program bakal ngatur nilai awal head jadi 0 sama size jadi 0. Itu nandain kalau antriannya masih kosong. Lalu masuk ke fungsi isEmpty. Fungsi ini dipakai untuk ngecek apakah antriannya masih kosong atau enggak dari nilai size. Setelah itu ada fungsi queue data. Ini di sini program bakal nambah data penonton ke bagian belakang antrian. Kalau antriannya masih kosong, node baru langsung dijadiin head dan node itu bakal nunjuk ke dirinya sendiri. Tapi kalau antriannya
udah ada antriannya udah ada, isi program bakal cari note terakhir dulu, habis itu note baru ditambah di belakang. Lalu disambung lagi ke head biar bentuk circular linked list-nya tetap jalan melingkar. Terus ada fungsi DQW. Fungsi ini dipakai buat ngehapus data paling depan di antrian. Kalau antriannya kosong, bakal muncul pesan antrian kosong. Kalau di datanya tinggal satu, maka not bakal dihapus dan head bakal jadi nol. Tapi kalau datanya lebih dari satu, posisi head dipindah ke node berikutnya, lalu node terakhir disambung lagi ke head. Selanjutnya ada fungsi rotate. Buat muter posisi antrian sesuai jumlah langkah yang dimasukin. Jadi, head bakal geser ke node berikutnya beberapa kali. Lalu ada fungsi pack yang digunanya buat lihat data paling depan tanpa menghapus datanya. Dan terakhir ada fungsi display buat nampilin semua data penonton yang ada di antrian dengan cara menelusuri note satu persatu sesuai jumlah data yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Eka Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Di bagian flowchart ini, kami menggambarkan alur kerja dari program Circular QW Bioskop yang sudah dibuat. Flowchart dimulai dari proses mulai, lalu program melakukan inisialisasi hit sama dengan 0 dan size sama dengan 0 yang menandakan antrian masih kosong. Setelah itu, pengguna masuk ke bagian menu utama yang berisi beberapa pilihan, yaitu NQW, DQW, Pick, Display, Rotate, dan Exit. Kalau pengguna memilih NQW, program akan menambahkan data penonton ke dalam antrian. Kalau memilih DQW, program akan menghapus data penonton yang berada di posisi paling depan. Lalu, pada menu Pick, program akan menampilkan data paling depan tanpa menghapus data tersebut. Pada menu Display, program akan menampilkan seluruh data penonton yang ada di antrian. Kemudian, pada menu Rotate, program akan menggeser posisi antrian sesuai jumlah rotasi yang dilakukan. Setelah setiap proses selesai dijalankan, alur program akan kembali lagi ke menu utama sampai pengguna memilih exit. Jika pengguna memilih exit, maka program akan berhenti dan flowchart berakhir di proses selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Wijaya. Nah, di sini saya akan jelasin bagian kode pemrograman dari Circular Huawei Bioskop yang kami buat pakai JavaScript. Di awal kode, kami buat pakai kelas node, ini dia, yang dimana untuk membuat simpan data penonton sama penghubung ke node berikutnya lewat next. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas Circular Huawei yang dipakai buat ngatur seluruh proses antrian. Di dalamnya ada hit, lalu ada juga untuk nandai antrian paling depan sama size buat hitung jumlah data yang ada. Jadi ini adalah ada hit dan juga size. Selanjutnya, bagian konstruktor. Program ngatur nilai awal hit jadi 0 dan size jadi 0. Yang berarti antriannya masih kosong. Ya, masih kosong. Lalu ada fungsi empty yang gunanya buat cek apakah antriannya kosong atau enggak. Selanjutnya, setelah itu program mempunyai fungsi enqueue atau data buat nambah data penonton ke belakang antrian. Kalau antriannya masih kosong, data baru langsung jadi hit dan node itu bakal nunjukin antriannya yang udah ada isi. Program bakal cari node terakhir lalu nyambungin data baru ke belakang dan tetap dihubungkan lagi ke hit supaya bentuknya tetap circular Huawei. Berikutnya fungsi dari DQW. Ini ya, DQW. DQW ini dia itu buat hapus data paling depan dari antrian. Kalau antriannya kosong bakal muncul pesan kalau antriannya kosong. Tetapi kalau datanya tinggal satu, node bakal dihapus
dan hit jadi 0 lagi. Tetapi kalau datanya lebih dari 1, posisi hit bakal pindah ke node berikutnya dan node terakhir tetap disambung ke hit. Nah, selanjutnya ada fungsi dari pick. Nah, fungsi dari pick ini buat lihat data paling depan tanpa hapus data. Nah, selanjutnya fungsi dari rotate. Nah, ini dia rotate yang dipakai buat mutarin antrian dengan geser posisi hit beberapa langkah. Lalu fungsi dari display dipakai buat nampilin semua data penonton yang ada di antrian satu persatu. Nah, di bagian akhir kode kami coba masukin beberapa data penonton ke antrian pakai fungsi enquawe. Setelah itu program nampilin eh, program nampilin isi antrian dan nyoba beberapa operasi seperti pick, decoaway, sama rotate buat lihat bagaimana perubahan data di dalam antrian setelah diproses. Nah, ini adalah contoh dari penggunaannya. Mungkin itu aja penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Widya Hanana Baban. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian outputnya ya. Nah, di program ini saya membuat simulasi antrian menggunakan struktur data query di JavaScript. Nah, pertama kita punya data antrian yang berisi 3 orang. Nah, yaitu A01 namanya Budi, A02 namanya Sinta, dan A03 namanya Rian. Nah, lalu saya menampilkan isi antrian awal. Nah, selanjutnya dilakukan operasi front, itu mengambil data paling depan tanpa menghapusnya. Nah, hasilnya adalah Budi, karena dia berada di posisi pertama. Setelah itu dilakukan DQW, yaitu menghapus data paling depan dari antrian. Jadi, Budi keluar dari antrian. Kemudian, saya tampilkan kondisi antrian setelah DQW yang tersisa adalah Sinta dan Rian. Berikutnya adalah operasi rotate, yaitu memindahkan elemen paling depan ke belakang. Jadi, Sinta yang awalnya di depan pindah ke belakang, sehingga urutan antrian sekarang menjadi Rian di depan dan Sinta di belakang. Nah, terakhir saya menampilkan jumlah antrian yang tersisa 2 orang. Nah, jadi, kesimpulan program ini menunjukkan cara kerja QW seperti mengambil data depan atau front, menghapus data atau DQW, dan memutar antrian atau rotate. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Islami Putri. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari tugas kelompok ini, kami berhasil membuat program sirkuler QW bioskop menggunakan circular linkage dengan bahasa JavaScript. Dari program ini, kami jadi lebih paham cara kerja circular linkage list, terutama bagi node terakhir bisa tetap terhubung ke node pertama sehingga antrian bisa berjalan secara melingkar. Kami juga jadi paham cara kerja beberapa operasi dalam circular QW seperti enqueue untuk menambah data, dequeue untuk menghapus data, pick untuk melihat data paling depan, dan rotate untuk memutar posisi antrian. Nah, selain itu, tugas ini juga membantu kami memahami bagaimana struktur data sirkuler QW bisa diterapkan dalam situasi nyata, contohnya pada sistem antrian bioskop. Berdasarkan tugas yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa circular linkage list dapat diterapkan dalam pembuatan circular QW untuk mengatur antrian penonton bioskop secara efisien. Melalui program ini, kami dapat memahami cara kerja operasi dasar seperti enqueue, dequeue, pick, dan rotate dalam pengolahan antrian data. Selain itu, tugas ini juga membantu meningkatkan pemahaman kami mengenai penerapan struktur data dalam permasalahan nyata, khususnya pada sistem antrian yang berjalan secara terus-menerus atau melingkar. Sekian, terima kasih.